Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana keadaan pagi hari ini? Pagi Pak. Pagi Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi saat ini. Memang tidak ada yang kita harapkan yang lain ini dalam keadaan pandemi saat ini, ya selain kesehatan kita yang selalu terjaga. Sehingga pesan Bapak selalu Bapak sampaikan kepada Ananda semua, tetap jaga kesehatan, berikan nutrisi terbaik kepada tubuh Ananda, makan makanan yang sehat. Kemudian jangan lupa berolahraga, tetapi tetap jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Ketika Ananda keluar dari rumah, gunakan masker, kemudian jaga jarak. Jika memang tidak diperlukan, Ananda tetap di rumah saja. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Bapak minta bantu Riko untuk memimpin doa kita pagi hari ini. Silakan Riko. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita memulainya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Riko sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kemudian kelancaran untuk berpikir dalam menempuh pendidikan kita, khususnya untuk proses pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, sebelum Bapak lanjutkan ke materi kita, Bapak mau pastikan Ananda semua sudah absen di Google Classroom? Sudah absen semuanya di Google Classroom? Belum. Belum Pak, nanti Pak. Ya, jangan lupa. Jadi absensi Ananda, ya absensi Ananda itu bukan hanya yang Bapak lihat pagi hari ini ya di Zoom, tapi juga di Google Classroom sehingga nanti kehadiran Ananda juga tercatat. Nah, Bapak pastikan dulu suara Bapak terdengar dengan jelas dan video Bapak ini. Jelas Pak. Oke. Terus bagaimana jaringan di daerahnya? Ini Agus nih di hutan sekarang sepertinya ya, Gus di kebun sawit Gus. Jaringannya gimana Gus? Lumayan bagus Pak. Oke, jadi nanti kalau Ananda rasanya di posisi sekarang itu jaringannya kurang bagus, Ananda boleh pindah ke tempat atau bergeser sedikit atau mencari tempat memang betul-betul jaringannya bagus sehingga nanti materi yang Bapak sampaikan tidak terputus, Ananda semua memahaminya. Oke, sebelum Bapak masuk materi, ini ada satu yang mau Bapak tampilkan kepada Ananda. Tolong nanti dibaca dan diberikan komentar terhadap gambar yang akan Bapak kirim. Terlihat Ananda semua? Terlihat? Belum Pak. Belum terlihat ya? Lihat Pak. Agus sudah terlihat Gus? Udah. Gus coba baca yang gambar sebelah kiri dulu Gus. Mungkin suatu hari kamu akan merasa itu hari terberatmu. Tapi itu mungkin saja adalah saat penghasilan terbesarmu. Oke. Kira-kira dari foto ini, dua foto sebenarnya tapi punya makna yang sama. Kalau menurut Ananda, maksud dari foto ini apa ya? Saya Pak. Oh iya Riko ya. Ya silakan Pak. Oke Pak. Kalau dari gambar ini menunjukkan bahwasannya bagaimana cara kita untuk tidak gampang Ya, untuk menyerah. luar biasa, Riko. Kemudian untuk yang lanjut. kemudian untuk yang gambar kedua, jangan pernah hilang harapan karena jika engkau punya harapan, tentu masa depanmu ada. Iya, terima kasih Riko, luar biasa pandangannya terhadap gambar tadi. Ada yang lain? Siti, gimana Siti? Setuju dengan pendapat Riko, Siti? Iya Pak, pendapat Riko benar. Saya setuju dengan pendapat Riko Pak. Di mana memang benar. Terkadang kita sulit untuk memahami. Sekarang kita sulit juga untuk berpikir. Itu hasilnya pasti sulit untuk dilakukan. Nah di situ kita kadang-kadang terlalu pesimis untuk mencoba sesuatu yang besar. Padahal sesuatu yang besar tersebut memberikan hasil yang besar pula. Hasil yang besar. Siti, terima kasih.
Riko, Siti yang sudah memberikan pandangannya terhadap gambar ini. Memang benar bahwa sesuatu yang hebat itu, sesuatu yang besar itu tidak pernah kita dapatkan dengan mudah. Artinya adalah pencapaian terbesar akan didapat dengan usaha yang besar. Kemudian yang seperti yang minggu lalu Bapak sampaikan bahwa kita tidak akan bergerak tanpa motivasi. Ya, kita tidak akan bergerak tanpa harapan. Selama harapan itu ada, lakukan. Ya, bahkan ketika harapan itu hanya 0,2% atau 0,1%, tapi selagi ada, lakukan. Karena memang harapan itu adalah suatu yang kita harapkan. Ya, kita tidak akan bisa mendapatkan suatu yang kita inginkan tanpa punya harapan. Nah, artinya ketika kita belajar saat ini, Ananda pasti punya harapan untuk sukses. Ananda pasti punya harapan untuk menjadi orang yang hebat. Nah, mungkin sulit. Ananda harus bangun pagi, Ananda harus mengerjakan tugas. Ketika daring saat ini, Ananda harus berhadapan dengan layar handphone, harus melihat tugas sebanyak mungkin. Nah, tetapi ketika Ananda berhasil meraihnya, itu adalah keberhasilan terbesar Ananda. Ananda akan menjadi orang-orang hebat kelaknya nanti. Amin. Itu motivasi kita pagi hari ini. Jadi tetap semangat belajar apapun rintangannya. Nah, kemudian pelajaran kita pagi hari ini yang sudah Bapak share minggu lalu di Google Classroom, yaitu tentang modus data berkelompok, ya, modus data berkelompok. Nah, sebentar, Pak slideshow. Nah, jadi materi kita ini tentang modus data berkelompok yang sesuai dengan materi yang sudah Bapak kirimkan pada minggu lalu di Google Classroom. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui pembelajaran daring dengan pembelajaran Activity Learning Start with Equation, menggunakan bahan ajar dan media PowerPoint. Peserta didik bersama guru menentukan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus data berkelompok dengan baik secara teliti dan bertanggung jawab. Jadi Ananda nanti setelah belajar ini, Ananda bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan modus data berkelompok. Ya. Kemudian nanti dalam pembelajaran kita pagi hari ini yang akan kita lakukan pertama adalah mengumpulkan pertanyaan dari materi yang diberikan sebelumnya. Jadi Ananda mungkin sudah sekarang ini sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari LKPD yang Ananda kerjakan minggu lalu. Kemudian memulai pembelajaran dari pertanyaan. Nanti pertanyaan-pertanyaan Ananda itu menjadi materi kita pada pagi hari ini. Kemudian setelah kita memulai pembelajaran, kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari Ananda nanti secara bersama, kemudian kita tampilkan hasil pekerjaan Ananda. Nanti ada yang beberapa orang nanti boleh share hasil pekerjaannya. Lalu nanti ketika pekerjaannya masih ada yang kurang bagus, Ananda bisa perbaiki lagi pengerjaannya. Lalu nanti kita melakukan evaluasi. Nah, sebelum ya, ini ada percakapan antara guru dan murid. Ya, ini terlihat Ananda semua. Ini terlihat. Terlihat, Pak. Jadi satu hari ada seorang guru yang bertanya ke muridnya. Ini memberikan pertanyaan ini terhadap modus ini pertanyaannya. Tante memberikan 2 permen kepada kalian. Kemudian ditambah lagi dengan 5 permen. Kemudian ditambah lagi dengan 10 permen. Ditambah lagi dengan 25 permen. Maka jawaban kalian adalah, anak-anaknya menjawab, terima kasih tante, katanya. Artinya yang ditanyakan guru dengan ke siswanya itu tidak sama dengan yang diharapkan oleh gurunya. Kata apa yang menjadi modus pada percakapan di atas? Ingat nggak materi kita pada sebelumnya tentang modus data tunggal? Modus itu apa? Apa, Pak? Modus itu apa? Modus itu nilai yang paling sering muncul dalam sebuah data, Pak. Nah, ini cerita percakapan guru dan murid tadi. Dari ceritanya, yang menjadi modus apa sekarang nih? Bapak kasih 4 jawaban. Kira-kira yang menjadi modus apa? Permen, Pak. Permen, Pak. Permen, Pak. Enggak, Permen. guru. Ya. Enggak, Pak.
Enggak dong. Enggak. Coba guru dulu ya. Guru kan ada nih, ada guru ya. Kita jawab guru. Wah, ternyata kalau ditekan guru salah ya. Lagi, memberi lagi, ada enggak ya kata-kata lagi? Oh, ini ada lagi kan? Coba dijawab. Udah. Wah, ternyata salah juga. Berarti yang mungkin benar adalah Permen. Nah, betul. Nah, modus yang sudah disampaikan tadi sama Siti bahwa adalah data yang sering muncul dari suatu permasalahan. Baik, setelah kita melakukan persepsi, mudah-mudahan Ananda masih mengingat modus itu seperti apa yang harus Ananda pahami. Kemudian nanti ketika kita belajar tentang modus data berkelompok menggunakan histogram, kemarin kita juga sudah bagaimana cara menyajikan data dengan histogram juga sudah kita pelajari bersama. Jadi nanti Ananda lebih mudah mengerjakan modus data berkelompok. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau catat dulu beberapa pertanyaan Ananda terhadap LKPD yang Ananda sudah kerjakan minggu lalu ya di Google Classroom. Kira-kira ada yang ditanyakan terhadap materi yang diberikan? Silakan. Saya, Pak. Siapa nih, Siti? Iya, Pak. Silakan Siti. Pertanyaan saya itu, Pak, cara menentukan data tunggal dan data berkelompok pada histogram, Pak. Yang kedua, ada yang ditanyakan lagi? Saya, Pak. Ami? Ya, Pak. Ya, silakan Mi. Cara menentukan panjang kelas, Pak. Bagaimana cara menentukan panjang kelas? Panjang kelas dari histogram ya maksudnya Mi ya? Iya, dari histogram, Pak. Oh, dari histogramnya ya. Histogram. Yang lain? Gimana, Cicin? Pertanyaannya sama dengan dua kawan yang lain? Sama, Pak. Pertanyaannya sama dengan dua yang lain? Ya. Atau ada pertanyaan yang lain? Enggak, Pak. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara menentukan bahwa itu adalah data tunggal atau data kelompok pada histogram. Itu yang pertanyaan Siti tadi. Kemudian bagaimana cara menentukan panjang kelas dari histogram. Gitu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh tadi Siti dan Amirotus tadi. Kita coba coba jawab bersama ya. Kita coba jawab bersama. Bapak share ini dulu sebentar. Nah, yang pertama mungkin Bapak sampaikan dulu, mungkin kalau kita kemarin itu belajar tentang tentang modus, langsung kemarin kita belajari bagaimana cara menentukan modus data berkelompok. Nah, sekarang kita menggunakan modus itu pada data berkelompok tapi menggunakan histogram. Nah, yang mungkin tadi untuk Bapak jawab dulu pertanyaan Siti. Halo Siti. Ya, Pak. Nah, yang harus diingat lagi kemarin mungkin sepertinya Siti terjebak dengan LKPD yang diberikan. Memang di LKPD yang diberikan itu Bapak tidak berikan tepi bawahnya atau tepi atas dari setiap grafik. Nah, tetapi Siti mungkin terjebak di sana karena Bapak menggunakan di LKPD itu adalah titik tengah untuk membuat histogramnya. Nah, ingat sekali lagi bahwa untuk histogram itu tetap menggunakan data berkelompok. Jadi tidak perlu kita tentukan lagi. Nah, kalau histogram ya pasti itu data berkelompok. Itu yang harus diingat selalu. Kalau histogram itu data berkelompok. Nah, Bapak contohkan biar kita tidak bingung. Ya, nanti sambil menjawab pertanyaan Ami tadi, Bu Heni memiliki sebuah kafe untuk mengembangkan usahanya ia ingin menambahkan menu makanan dan minuman yang lebih bervariasi. Ia ingin membuat menu yang sesuai dengan umur pelanggan yang datang. Langkah awal yang ia lakukan adalah mencatat umur pengunjung perkiraan yang datang ke kafenya pada hari Minggu dan disajikan pada histogram berikut. Nah, ya ini yang Bapak masukkan tadi, Bapak contohkan juga yang di LKPD.
Jadi kita nanti tahu di mana kesalahan kita. Pastikan bahwa yang di LKP, yang histogram ini merupakan data berkelompok. Karena walaupun di sini Bapak buat di sini 5, 10, 15, 20 untuk daftar umur, karena umur itu kan Bapak kelompokkan ya kalau buat umur, berapa umurnya? 5 tahun, tidak langsung umur saya itu adalah antara ini sampai ini, tidak pakai interval kan? Nah, tetapi langsung 5. Maka di soal ini Bapak buat data tengahnya 5. Nah, untuk mengerjakan ini, ya, pertama tentukan unsur-unsur yang digunakan pada rumus modus. Nah, dari soal tadi perhatikan, ya, kita kembalikan soal ini, biar mudah, Bapak ini Bapak kopikan ke sini. TB-nya berapa? Tepi bawah. Kelas modusnya dulu, Bapak tanya dulu, kelas modus dari grafik ini. Kelas modusnya terletak pada? Umur 25, Pak. Bentar. Di umur? 25. Oke, perhatikan di sini ya. Modusnya terletak pada umur 25 dengan frekuensi? 60. 60 ya, dengan frekuensi 60. Nah, jadi di sini letak kelas modus. Nah, ketika yang ditanya adalah tepi bawah, maka tepi bawahnya mana? Berapa? Di sini adalah 22,5. Kenapa 22,5? Nah, jadi untuk memudahkan kita mencari, bagaimana nih caranya supaya kok bisa ketemu 22,5? Nah, tadi pertanyaan Ami apa tadi? Panjang kelas. Panjang kelasnya berapa ya di sini? Jadi untuk menentukan panjang kelas, apa kemarin rumusnya? Yang pertama yang bisa kita gunakan adalah kalau yang di data ini sajalah yang lebih mudah. Kita punya titik tengah kelas kedua dikurangi titik tengah kelas pertama. Titik tengah kelas kedua berapa? Titik tengah kelas kedua berapa? Atau di grafik itu yang kedua berapa? Di grafik batang itu, ya, itu yang kelas kedua titik tengahnya berapa? 10, Pak. 10, iya. Wah, susah ya. 10. Kemudian di titik tengah kelas kedua, kelas pertama? 5. 5. Maka untuk menentukan panjang kelas, maka kita bisa menggunakan yang diketahui titik tengah kelas kedua dikurangi titik tengah kelas pertama. Maka 10 dikurang 5. Di sini lihat P-nya sama dengan 5. Oh ya, P-nya juga sama dengan 5. Pak, saya mau menggunakan titik tengah pada kelas modus. Boleh, tetapi dikurangi dengan titik tengah kelas sebelumnya. 25 dikurang 20 juga 5. Jadi panjang kelas untuk histogram atau panjang kelas untuk data berkelompok itu biasanya sama. Ya, kalau tidak sama maka pencariannya juga tidak akan bisa kita lakukan. Nah, ketika panjang kelasnya adalah 5 dan titik tengahnya adalah 25, maka ada 5 data. 25 di tengah-tengahnya. Ya. 25 di tengah-tengahnya. Ya, kalau Bapak buat seperti inilah, nih. Kalau ada 5 data, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang di tengah-tengah titik tengahnya adalah 25. Ya kan, titik tengahnya 25 ya untuk kelas modus. Nah, berapa 4 angka yang lain? Di sini berapa? 23. 23. Sip. 2. 24. 24. Betul. Lanjut. 26. 26. Terakhir. 27. 7. 27. Oke. Jadi 5 merupakan tadi titik tengahnya. Maka 2 karena dia panjang kelasnya adalah 5 atau datanya ada 5 setiap kelas, maka untuk kelas modus batas bawahnya adalah 23. Batas atasnya adalah 27 nih. Ya, di sini adalah batas
Nah, Bapak tukar warnanya. Ini adalah batas atas, sini adalah batas, maaf ini 23 adalah batas bawah, sedangkan 27 adalah batas atas. Sehingga tepi bawah pada kelas modus itu adalah, untuk mencari tepi bawah adalah batas bawah dikurangi 0,5. Wah, ini sudah lupa lagi nih, baru dikerjakan. Batas bawah itu adalah batas, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Atau untuk batas atas, kalau batas atas adalah batas tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Jadi pinggir-pinggirnya yang batas bawah dikurangi 0,5, yang batas atas ditambahkan 0,5. Makanya di sini TB-nya, ya TB di sini menjadi 22,5, berarti dari 23, ya 23 dikurang 0,5. Ya. Paham? Ya, yang ini. Jadi TB itu adalah 23 dikurang 0,5 sehingga dapat ini. Nah, D1 tadi apa? Frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kelas modus kita frekuensinya berapa tadi di sini? 60. Oke. Kelas sebelumnya perhatikan, kelas sebelumnya frekuensinya berapa? Di 40. Kan D1 itu adalah frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, maka 60 dikurangi 40 sama dengan 20. Paham ya? Paham? Paham untuk D1? Paham, Pak. Paham, oke. D2 itu adalah kelas frekuensi pada kelas modus. Kelas modus kita frekuensinya adalah 60. Dikurangi dengan frekuensi setelah kelas modus. Setelah kelas modus, perhatikan yang sebelah kanannya. Frekuensinya adalah 30. Ya, frekuensinya 30. Maka D2 itu adalah 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Maka D1 20 dan D2 adalah 30. Panjang kelas tadi sudah kita bahas adalah 5. Nah, untuk ini, setelah kita dapatkan ini, kita langsung masukkan saja semuanya pada rumus modus untuk data berkelompok. Perhatikan di sini, ya. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Maka modus sama dengan 22,5 sesuai dengan yang diketahui TB tadi. Kemudian D1-nya adalah 20. D1-nya yang per D1 tambah D2 20 tambah 30 kali 5 sama dengan 2, maka modusnya adalah 24,5. Kalau kita lihat modus itu adalah 24,5, apakah dia masih dalam rentang kelas modus 24,5? Masih dalam rentang kelas modus? Iya. Iya. Kan masih. Kita kan mulai dari 23, 24, 25, 26, 27. Ya, 24,5 itu juga masih dalam rentang kelas modus kita. Nah, seperti itu cara pengerjaannya untuk menentukan kelas modus, untuk menentukan modus pada histogram. Nah, tadi juga sudah kita sampaikan bagaimana cara menentukan merubah bentuk dari histogram ke yang diketahui pada modus, pada rumus modus, kemudian menentukan tadi panjang kelas yang ditanyakan Ami, kemudian histogram itu seperti apa. Nah, jadi itu penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Ananda yang sudah disampaikan. Nah, Bapak juga mau lihat bagaimana hasil pengerjaan dari Ananda. Apakah Ananda bertanggung jawab enggak nih dengan tugas-tugas yang diberikan? Ada yang mau menampilkan? Ada yang bisa menampilkan? Ada, Pak. Oke. Yang lain, ayo videonya juga dihidupkan ya. Mungkin beberapa jaringan sih sebenarnya sepertinya, tapi coba videonya dihidupkan juga. Oke, silakan Siti mau menampilkan pengerjaannya. Silakan Siti, silakan. Oke.
Jadi untuk LKPD-nya ini tentang modus data berkelompok. Nah, pertama itu tuliskan definisi modus. Ya. Definisi modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sebuah kelompok data. Atau modus juga bisa dikatakan sebagai nilai yang memiliki frekuensi tertinggi. Maka dari pengerjaan Siti sampai mencoba, artinya harus direvisi lagi, nanti dikerjakan lagi, kemudian nanti Siti upload lagi ke Google Classroom sebagai tugas yang sudah dikerjakan. Oke, jadi mungkin tadi Bapak ada menanggapi sedikit tadi dari penjelasan Siti, sudah bagus semua, sudah luar biasa. Tetapi mungkin ketika tadi di bagian itu ada 159,5 pindah ruas. Jadi bahasanya sebenarnya bukan pindah ruas ya, Ti ya. Tapi kita menghilangkan 159,5 pada sisi sebelah kanan itu dengan mengurangkannya dengan 159,5. Nah, karena matematika itu adil lah, kemarin Bapak katakan bahwa ketika yang di kanan dikurangi 159,5, di kiri juga harus kita kurangi 159,5. Pada dasarnya di sisi sebelah kanan itu hasilnya 0. Nah, 0 ditambahkan berapapun hasilnya 0, maka tidak dituliskan lagi. Tetapi sebelah kiri, maka sehingga menjadi 162 dikurangi 159,5. Jadi jangan salah konsep bahwa pindah ruas itu tidak ada, tetapi kita menghilangkan 159,5 yang ada di ruas kanan itu dengan menguranginya dengan angka yang sama. Kemudian tadi sedikit juga untuk diketahui sama-sama tadi bahwa kalau rumus yang dibuat Siti di sini adalah pakai K tadi ya untuk panjang kelas. Jadi itu tidak ada masalah. Mau K, pakai P, mau pakai I, itu tidak ada masalah. Tetapi yang jelas Anda semua paham bahwa K itu adalah panjang kelas. Jadi bentuknya tidak ada jadi masalah. Kemudian ini hanya memanfaatkan D1 dan D2 untuk pencarian yang tidak diketahui. Bapak rasa untuk aljabarnya Anda semua sudah paham karena kita sudah pelajari dari SMP, sudah kita ulang-ulang juga. Nah, seperti ini pengerjaannya. Silakan dikeluarkan, Siti. Oke, jadi terima kasih Siti yang sudah menampilkan pekerjaannya. Kira-kira Anda yang lain ada yang mau ditanyakan dari materi yang sudah kita bahas pagi hari ini dari pertanyaan-pertanyaan Ananda? Ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Oh, oke. Pantra gimana? Ada yang mau ditanyakan, Pantra? Enggak, Pak. Cukup, Pak. Pantra ini kalau dilihat udah kayak tentara ya mukanya, sangar sekali ini. Ya, mudah-mudahan jadi orang yang sukses nanti. Faiza, jangan ketawa Faiza. Ya, mudah-mudahan kita semua hari ini adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelajaran yang kita berikan. Yang kita dapatkan pada hari ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk kedepannya. Nah, setelah kita pelajari ini, Bapak ingin Ananda menyimpulkan kira-kira apa yang bisa kita dapatkan pada pelajaran pada pagi hari ini. Ya, coba apa kira-kira kesimpulan yang kita dapatkan pada pagi hari ini? Ya, kesimpulannya apa aja saja? Kesimpulan? Yang pertama, siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi kita pada pagi hari ini? Untuk yang pertama apa ya? Untuk menentukan modus pada histogram. Kita lakukan apa saja? Ayo, ini Bapak kasih clue-nya untuk menentukan modus pada histogram. Yang kita lakukan yang pertama adalah ayo menentukan Letak modus. Oke, letak kelas modusnya. Ya, modus. Oke.
Lanjut. Yang kedua. Kemudian B-nya menentukan tepi bawah kelas Kan. modus. TB-nya ya, TB. TB. Kelas modus. Apalagi yang harus kita kerjakan untuk menentukan modusnya. Kemudian menentukan D1, selisih frekuensi kelas sebelumnya. Menentukan D1 dan D2-nya ya sekalian ya. Oke. Iya, Pak. Lagi yang harus yang kita lakukan. Setelah kita dapatkan D1, D2, kelas TB-nya, kemudian masukkan ke dalam. Oke. Operasikan. Operasikan. Menentukan panjang kelas. Oh iya, ada satu lagi tadi apa nih? Menentukan panjang kelas. Oke, ya ini lupa nih, menentukan panjang kelas. Betul. Nanti kan kita di rumusnya juga harus menentukan panjang kelas ya. Lanjut yang E, baru operasikan ke dalam rumus modus data modus data berkelompok. Nah, Anda catat ini sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini. Ketika kita diberikan soal dalam soal modus ya, untuk menentukan modus dalam bentuk data berkelompok, lalu ditampilkan dalam histogram, ini beberapa yang kita lakukan. Yang pertama, menentukan letak kelas modusnya, menentukan tepi bawah, lalu D1, D2, panjang kelas sesuai dengan rumus modus yang ada, kemudian kita aplikasikan. Jika nanti misalnya kelas modusnya tidak diketahui, maka langkah yang dilakukan hampir sama yang disampaikan Siti tadi, maka kita menggunakan D1, D2 untuk menentukan nilai frekuensi yang belum diketahui. Nah, kira-kira dari kesimpulan yang kita dapat pada pagi hari ini, ada yang mau ditanyakan, Ananda semua? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, ya mudah-mudahan kesimpulan kita ini bisa menambah wawasan kita bersama. Nah, sebelum Bapak akhiri, setelah kita selesai belajar pada pagi hari ini, Ananda silahkan buka lagi Google Classroom-nya, ya Google Classroom-nya. Di sana sudah Bapak masukkan tes formatif, ya tes formatif yang Ananda bisa kerjakan. Kemudian nanti setelah Ananda kerjakan, silakan Ananda upload lagi tugas-tugas yang sudah diberikan ini. Setelah Ananda kerjakan, nanti tes formatifnya Anda upload lagi. Jadi boleh Ananda fotokan seperti Siti tadi, tetapi filenya diupload ke Google Form yang ada yang diberikan. Paham ya? Jadi nanti Bapak tunggu paling lama itu di hari Senin jam 12 malam paling lama. Ya, tetapi Bapak yakin Anda semua bisa mengerjakannya nanti dengan baik. Tugas-tugas yang diberikan silahkan kerjakan dengan baik, bertanggung jawab, karena Bapak yakin dan percaya dengan tanggung jawab yang Anda miliki, Anda bisa menjadi orang yang sukses nantinya. Amin. Ya. Kemudian Bapak juga mau meminta pendapat Ananda terhadap cara belajar kita seperti ini. Apakah Ananda suka atau memang Pak saya lebih suka pakai WA saja Pak. Kalau pakai WA mungkin bisa tidur-tiduran. Atau saya Pak lebih suka seperti ini Pak. Saya mau karena seperti ini loh Pak. Kira-kira seperti apa pendapatnya tentang cara kita belajar seperti ini? Ayo, bagaimana? Ya silakan kok. Bagus Pak, lebih bagus kayak gini. Tapi kendalanya cuma saya Pak jaringan Pak. Jaringan ya. Nah, nanti untuk Ananda semua ya memang sepertinya Riko di pertemuan sebelumnya juga terkendala jaringan. Nah, mungkin alternatif nanti kita bisa lakukan belajar nanti di tempat-tempat yang mungkin jaringannya juga lebih bagus. Seperti kita contohkan nih Agus sekarang. Wah, Agus belajar mungkin di tempat yang agak tinggi, di bukit ya Agus. Nah, mungkin dia mencari jaringannya ini seperti orang zaman lama dulu nih, cari jaringan di bukit-bukit. Nah, nih Agus nih. Nah, itu kan boleh, itu kan salah satu alternatif.
Nah, nanti Riko kan rumahnya nggak jauh dari sekolah toh. Nanti kalau misalnya nanti ke sekolah juga untuk belajar daring juga nggak jadi masalah. Sekolah kan tidak menutup ruang untuk Ananda semua belajar di sekolah. Nah, Pak, saya perlu jaringan, nanti mungkin sekolah juga akan bisa bantu untuk mengatasi masalah jaringan. Jadi jangan nanti karena jaringan kita memang di daerah kita juga kurang bagus, tetapi akan menjadi kendala kita nanti di proses pembelajaran. Nah, untuk minggu depan kita akan lakukan UHA. Jadi Ananda pelajari semua tentang statistika, mulai dari kita mencari rata-rata, min, modus, baik untuk data tunggal dan data berkelompok. Persiapkan dirinya, nanti akan Bapak kirimkan soal melalui Google Form juga. Tetapi nanti waktunya terbatas, nanti Ananda cuma bisa mengerjakan dalam waktu 1 jam, nanti hasil pengerjaannya juga harus diupload ya. Jadi tidak sempat nih nanti nunggu Siti dulu ngerjakan, catat lagi, karena kan Ananda juga harus catat lagi dan fotokan lagi hasilnya. Jadi Ananda kerjakan masing-masing. Mungkin itu yang dapat sampaikan sebelum kita tutup. Bapak minta bantu. Nah, sekarang Bapak minta bantu sama Agus untuk memimpin doa. Agus, tadi Riko sudah pimpin doa untuk memulai pelajaran. Bapak minta bantu Agus untuk menutup berdoa untuk pelajaran. Nggak biasa, Pak. Nggak apa-apa. Itu gunanya kita belajar untuk itu, Gus, untuk membiasakan diri. Kalau nanti Bapak tidak ajak Agus membiasakan diri, Agus jadi tidak terbiasa selamanya loh, Gus. Ya, silakan Gus. Pimpin doa. Aduh kan Bapak nih. Iya, ayo berani, ayo. Riko lah Pak. Bapak maunya Agus. Ayo Gus, coba Gus, berani Gus. Coba mimpin doa. Bapak kan tidak suruh kamu baca doa panjang, mimpin doa saja. Oke. Baiklah, semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat dicerna dengan doa. Iya, lanjut. Bisa ya, Pak? Lanjut. Tinggal bilang doa mulai lagi nih, Gus. Ayo, Gus. Doa majelis mulai. Aku nembak patung. Doa selesai. Oke, terima kasih Gus. Sudah berani memimpin doa, karena memang kebiasaan membuat kita lebih hebat. Kebiasaanlah yang membuat kita menjadi orang yang berhasil. Jokowi itu tidak akan bisa berbicara depan orang banyak, depan sedunia, bahkan dia berbicara di PBB misalnya, ya. Kalau dia tidak terbiasa, kalau sempat Jokowi masih seperti Agus hari ini, mungkin tidak Jokowi jadi presiden? Mungkin nggak kira-kira ya? Nggak mungkin, karena kebiasaan. Jadi biasakanlah hal-hal yang baik untuk Ananda semua. Mudah-mudahan Ananda menjadi the next Jokowi 10 tahun akan datang atau 20 tahun akan datang. Bapak kan tidak pernah tahu, tiba-tiba nanti Bapak dengar, Pak, kata si Riko, Agus sudah jadi gubernur, Pak. Kan bangga Bapak luar biasa itu. Itu tangga rambut Bapak semua tuh, Gus, karena bahagianya tuh, Gus. Jadi mudah-mudahan juga yang lain juga seperti itu. Faiza mana tahu sudah jadi ibu negara. Wah. Ya Faiza, rupanya sudah jadi istri presiden. Kita nggak tahu 20 tahun akan datang apa yang akan terjadi pada kita. Nah, mudah-mudahan Ananda semua bisa belajar dengan baik, mencapai cita-citanya. Dian Utari jangan hanya punya pandangan sedikit saja, Pak. Saya penting lulus sekolah, enggak seperti itu. Ketika saya lulus sekolah saya harus jadi A, B, C, D. Ya, jadi semangat untuk kita semua, jangan berhenti berharap. Ingat tadi wortel tadi, yang paling besar itu adalah harus kita keluarkan dengan usaha yang besar. Kalau kita hanya menginginkan wortel saja, tapi hasilnya kecil, kita tidak perlu mengeluarkan usaha yang besar. Tetapi ketika kita ingin mencapai suatu hal yang besar, harus dilakukan dengan cara yang besar, dengan usaha yang besar. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ananda sudah berpartisipasi. Ya, semangat untuk kita semua. Mungkin kawan-kawan yang lain masih terkendala jaringan untuk masuk, tetapi Ananda yang hadir hari ini adalah Ananda yang luar biasa. Mudah-mudahan ilmu ini akan lengket di pikiran kita sampai kita tua nanti. Bapak tutup.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya Nada semua. Pagi, Pak.